Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri dari kelas 5F NPM 233510365. Di sini saya akan membuat video tugas KPST, yaitu Praktikum Operasi Paralel dan Sistem Terdistribusi. Ini soalnya pada kuis ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah sistem kalkulator berbasis client server menggunakan server socket programming. Sistem terdiri dari dua program terpisah, yaitu program server, program client. Tujuan kuis ini memahami konsep client server, mengimplementasi socket programming, mengirim dan menerima data antar program, menjelaskan alur kerja sistem terdistribusi sederhana. Ketentuan sistem yang dibuat, sistem kalkulator yang dibuat wajib mendukung operasi berikut, yaitu ada tambah, kurang, kali, bagi, dan faktorial. Klien harus menyediakan menu pilihan operasi sehingga pengguna dapat memilih operasi yang diinginkan. Ini ketentuannya, yaitu program server. Program server harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, menggunakan socket programming, selalu aktif dan menerima koneksi dari klien, menerima permintaan operasi dari klien, memproses operasi matematika yang diminta, mengirimkan hasil perhitungan kembali ke klien. Yang B-nya, program klien. Program klien harus memenuhi ketentuan berikut, yaitu menyediakan menu pilihan operasi, mengirim data operasi ke server, menerima hasil perhitungan dari server, menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Baiklah, kita masuk ke laporannya. Di sini saya sudah membuat laporannya sistem kalkulator client server menggunakan socket programming. Latar belakangnya, yaitu socket programming merupakan salah satu metode komunikasi antar komputer dalam jaringan. Dalam praktikum ini dibuat sebuah kalkulator terdistribusi yang menerapkan arsitektur client server menggunakan socket programming dengan bahasa pemrograman Python. Sistem ini memungkinkan klien untuk mengirimkan operasi matematika ke server. Kemudian server memproses operasi tersebut dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Implementasi ini menunjukkan bagaimana dua program yang berbeda dapat berkomunikasi melalui jaringan. Tujuannya, yang pertama yaitu memahami konsep arsitektur client server, yang kedua mengimplementasikan socket programming menggunakan Python, yang ketiga mengirimkan dan menerima data antar program melalui jaringan, yang keempat menjelaskan alur kerja sistem terdistribusi sederhana, yang kelima mengimplementasikan multithreading untuk menangani multiple clients. Kita masuk ke ruang lingkupnya. Sistem kalkulator ini mendukung 5 operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan faktorial. Landasan teorinya, arsitektur client server server adalah model jaringan di mana terdapat dua entitas utama, yaitu server dan klien. Kita masuk ke socket programming. Socket adalah endpoint untuk komunikasi dua arah antar dua program yang berjalan di jaringan. Socket programming memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi menggunakan protokol TCP dan IP. Komponen socketnya yaitu IP address, port number, dan protokol. Protokol TCP adalah protokol yang digunakan dalam praktikum ini dengan karakteristik yang pertama connection oriented, yang kedua reliable, dan yang ketiga error checking. Yang keempat yang itu flow control. Di sini ada multiple threadingnya. Multiple threading adalah teknik pemrograman yang memungkinkan program menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Dalam konteks server, threading digunakan untuk melayani multiple client secara simultan. Di sini ada perancangan sistemnya, yaitu arsitektur sistem. Seterusnya ada diagram alur program, flowchartnya. Seterusnya ada format komunikasi data. Data yang dikirim dari klien ke server menggunakan format string dengan delimiter koma. Format untuk operasi dua operannya yaitu tambah, kurang, kali, bagi.
Ini ada contohnya, nanti kita jalankan. Implementasi program servernya yaitu server.py. Struktur programnya import socket, import trading, dan import math. Ini yaitu kelas kalkulator servernya. Kita masuk ke penjelasan fungsi utama. Fungsi ini menginisialisasi objek server dengan parameter, yaitu host, port, dan membuat soket objek dengan AF inet. Metode startnya kita menggunakan bin, listen, accept, trading. Metode handle client fungsinya yaitu menerima data dari klien, decode data dari byte ke string, proses operasi dengan memanggil proses operasi, encode hasil ke byte dan kirim dengan send, loop terus hingga client. Nah, lanjut tadi ini merupakan codingan yang akan kita masukkan ke server.py. Nah, saran pengembangan sistemnya yaitu adalah keamanan, fitur tambahan, user interface, database, network, dan performance. Kesimpulannya, Pratikum ini berhasil mengimplementasikan sistem kalkulator terdistribusi menggunakan soket programming dengan arsitektur client server. Sistem dapat berfungsi dengan baik untuk melakukan 5 operasi matematika dasar, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, faktorial, dengan komunikasi antar klien dan server melalui protokol TCP. Baiklah, di sini saya sudah membuat foldernya yaitu kuis KPST dan memasukkan codingan di server.py dan client py. Di server.py ini adalah codingannya. Nah, ini adalah codingan untuk mengirimkan hasil ke klien. Dan ini untuk proses operasinya. Untuk codingan kliennya ini. Nah, ini untuk codingan menampilkan menu tambah, kurang, kali, bagi, dan faktorial. Nah, ini untuk codingan mengirim data operasi ke server. Ini untuk menginput bilangan pertama dan bilangan kedua yang akan kita jumlahkan. Nah, ini adalah codingan untuk menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, di sini kita coba saja langsung di dalam folder kuis tadi. Kita bikin di sini cmd. Nah, kita ini dulu, kita buat lagi cmd. Nah, di sini kita buat Python server.py. Nah, di sini kalkulator server aktif. Kita buat di sini Python client.py. Nah, di sini sudah terhubung ke dalam server tadi. Kita lanjut enter saja. Nah, kita sudah masuk ke dalam kalkulator client servernya, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi. Sistem operasinya, menu operasinya yaitu tambah, kurang, kali, bagi, dan faktorial. Kita coba satu-satu ya. Coba kita tambah dulu. Kita coba gini. Bilangan keduanya yang kita tambahkan. Nah, hasil dari servernya akan kekirim ke server tadi. Di sini menerima hasil nih, mengirim hasil. Nah, jika kita ingin mencoba yang lain bisa kita coba kurang berapa 122.
kurang 100. Hasilnya adalah 22. Di sini sudah terkirim juga ke dalam server.py-nya. Kita coba kali 23 kali 77. Nah, 9471 hasilnya dan sudah terkirim juga. Kita coba bagi. Salah. Bagi itu 4. 77 bagi 33. Nah, dapat 2,3. Dan sudah terkirim juga ke dalam servernya. Kita coba sekarang faktorial. Berapa ya? 50. Nah, faktorial dari bilangan 50 yaitu ini. Dan sudah terkirim juga ke dalam server.py-nya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.